Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Oh no. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alam dari SMP IT Rawadatul Jannah Cilegon, Banten, dan saya mengajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya selama masa pembelajaran online ini. Tentu saja, kita sebagai tenaga pendidik pasti mengalami banyak kendala. Dan sebagai seorang tenaga pendidik, kita diharuskan untuk selalu berinovasi sehingga tetap bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik meskipun dalam kondisi pandemi. Dan untuk inovasi yang telah saya lakukan, saya memberikan nama Onau Cicilan Online. Seperti apa sih Onau Cicilan Online itu? Simak ulasannya berikut ini. Banyak sekali kendala yang kita alami selama pembelajaran online kali ini, mulai dari kendala teknis maupun non-teknis. Untuk kendala teknis, kebanyakan kita mengalami banyak sekali atau sering sekali gangguan jaringan dan juga gawai kita yang terkadang overheat atau juga mengalami gangguan lainnya. Tentu saja ini merupakan kendala yang sangat menghambat proses pembelajaran kita. Kemudian kendala non-teknis biasanya berkaitan dengan kemampuan atau keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kita. Kebanyakan di antara mereka mematikan kamera dan juga audio selama proses pembelajaran berlangsung. Kemungkinan ini dikarenakan peserta didik yang mulai jenuh dengan proses pembelajaran yang terkesan monoton, atau juga karena mereka lebih tertarik dengan dunia game online dan juga dunia anime, bahkan mungkin K-pop dan yang lainnya. Sebagian peserta didik juga lebih senang untuk bermain sosial media dibandingkan mengakses buku-buku pembelajaran ataupun sumber belajar lainnya. No. Onau Cicilan Online adalah inovasi yang saya lakukan agar peserta didik tetap berkarya meskipun dalam kondisi pandemik. Lantas apa sih Onau Cicilan Online ini? Jadi Onau adalah singkatan dari Online Narrative Writing atau menulis teks naratif secara online. Peserta didik saya berikan kebebasan untuk menentukan tema dan juga memilih karakter dari cerita mereka sendiri. Teks naratif yang akan mereka buat memiliki nilai-nilai moral edukasi, di mana di dalamnya mengakomodir PPK atau penguatan pendidikan karakter, dan juga nilai-nilai adiwiyata, yaitu sigap menghargai dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Di mana adiwiyata dan juga PPK merupakan program-program utama dari pemerintah yang harus kita implementasikan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian, untuk cicilan online adalah strategi yang saya gunakan untuk mengakomodir teks naratif yang peserta didik buat. Jadi, cicilan online itu sifatnya adalah, atau strateginya adalah, setiap hari peserta didik mencicil teks naratif yang akan mereka buat. Jadi, tidak selesai dalam satu waktu. Untuk teks naratif itu sendiri, saya bagi menjadi 3 bagian berdasarkan struktur teks utama dari teks naratif itu sendiri, yaitu ada orientation, complication, dan resolution. Jadi misalkan untuk pertemuan ini peserta didik fokus untuk menulis 4 kalimat dari bagian orientasi teks naratif mereka. Mereka juga bisa menulisnya lebih dari 4 kalimat jika mereka mampu. Kemudian saya sediakan satu Microsoft Form atau form dari Microsoft. Mereka mengisinya di form itu, kemudian dikumpulkan, dan nanti akan saya cek tulisan mereka dari segi unsur kebahasaan, apakah grammarnya sudah tepat, apakah ceritanya sudah runut, dan juga hal-hal lainnya. Ketika saya sudah selesai memeriksa, maka akan saya bagikan ke peserta didik. Dan di pertemuan berikutnya, mereka akan mengevaluasi teks yang sudah mereka tulis di pertemuan sebelumnya. Jika mereka rasa ceritanya sudah cukup baik, maka mereka akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu komplikasi. Di pertemuan itu, peserta didik akan kembali menulis minimal 4 kalimat dari bagian komplikasi, dan juga seperti biasa akan saya bagikan form lagi. Dan setelah dibagikan form, mereka akan saya koreksi teksnya, dan setelah dikoreksi akan dikembalikan lagi. Dan seperti tadi di bagian pertama, jika mereka merasa teksnya itu sudah cukup baik, mereka sudah cukup puas, maka mereka bisa melanjutkan ke bagian akhir. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah selesai, mereka diberikan kesempatan untuk mereview keseluruhan cerita mereka dari bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apakah tujuan dari teks naratif yang mereka buat itu sudah sesuai? Apakah nilai moralnya sudah ada di dalam cerita mereka? Itu ada di pertemuan terakhir. Dan ketika sudah selesai, cerita mereka akan
kompilasikan di sebuah buku yang nantinya buku ini bisa menjadi bahan literasi di sekolah. Jadi itu yang disebut dengan Onau Cicilan Online. Oh no. Latar belakang dari Onau Cicilan Online yang pertama adalah belum tersedianya bahan bacaan literasi berbahasa Inggris di sekolah kami. Sehingga saya dan anak-anak berinisiatif untuk menyediakan sebuah buku di mana di dalamnya terdapat bahan bacaan berbahasa Inggris dan juga nilai-nilai edukasi yang baik. Kemudian latar belakang yang kedua adalah program penguatan pendidikan karakter dan juga adiwiyata yang terus berlanjut meskipun dalam kondisi pandemik. Maksud saya, dalam kondisi pembelajaran online saat ini, kita tetap harus menyisipkan pesan-pesan penguatan pendidikan karakter dan juga sikap mencintai dan juga menghargai alam. Dan melalui bahan bacaan menurut saya salah satu media atau sumber informasi yang sangat baik untuk menyisipkan nilai-nilai tersebut sehingga peserta didik dapat mengimplementasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, latar belakang kenapa saya melakukan inovasi Onau Cicilan Online adalah pandemik bukan alasan untuk kita berhenti berkarya. Minimal pandemik menjadikan sebuah jalan bagi kita untuk melakukan inovasi untuk mempermudah kita dalam menyampaikan informasi di kelas yang kita ajar. Selama menggunakan strategi Onau dengan cicilan online ini, ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama, beberapa peserta didik harus diingatkan untuk segera mengumpulkan cicilan kalimat mereka. Biasanya mereka harus membagi waktu mereka dengan tugas mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, untuk beberapa peserta didik ini saya berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan kalimat atau cicilan mereka. Kemudian, hambatan yang saya hadapi adalah waktu pengoreksian kalimat yang cukup menguras waktu karena satu anak mereka harus menulis 4 kalimat, sedangkan saya harus mengajar 3 kelas dengan 34 peserta didik untuk satu kelasnya. Dan juga waktu untuk pengoreksiannya biasanya saya memakan waktu 3-4 hari karena di pertemuan berikutnya cerita tersebut akan digunakan oleh peserta didik untuk melanjutkan cerita mereka di pertemuan berikutnya. Oh no. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan selama melakukan inovasi pembelajaran ini. Dengan Onau Cicilan Online, banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan di kelas. Yang pertama, keaktifan peserta didik menjadi lebih meningkat. Mereka menggunakan aplikasi WhatsApp maupun Microsoft Teams untuk berkonsultasi dengan saya secara pribadi mengenai cerita yang mereka buat. Rata-rata peserta didik meminta saran dari saya mengenai ide dari cerita yang mereka buat dan juga apakah ada kesalahan dari struktur teks maupun unsur kebahasaan dari teks naratif itu sendiri. Yang kedua, persentase peserta didik yang mengumpulkan tugas meningkat sangat signifikan. Biasanya hanya 50% dari peserta didik yang mengumpulkan. Sekarang hampir 95% peserta didik mengumpulkan tugas on time. Hal ini dikarenakan tugas yang diberikan atau cicilan online yang saya lakukan di kelas dilakukan secara kontinu ataupun berhubungan dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya, sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam mengumpulkan tugas. Dan yang terakhir, manfaat yang kami dapatkan adalah kami memiliki buku bacaan berbahasa Inggris yang bisa kami gunakan sebagai bahan literasi, di mana di dalamnya mengakomodir PPK dan juga nilai-nilai kampanye adiwiyata. Kedepannya buku ini bisa kami perbanyak dan juga bisa kami letakkan di pojok baca di sekolah dan juga bisa kami simpan di perpustakaan sekolah untuk dapat dinikmati khususnya oleh peserta didik, umumnya oleh warga sekolah. Tapi tentu setelah pandemik ini usai. Oh no. Demikianlah paparan saya mengenai Onau Cicilan Online. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mungkin inovasi yang sudah saya lakukan ini bukanlah hal yang baru bagi Bapak atau Ibu sekalian, tapi bagi saya pribadi dan juga peserta didik, ini merupakan karya pertama kami di bidang literasi berbahasa Inggris. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemik bukan alasan untuk berhenti berkarya.